95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen Dialog RRI Belitung. Nah, pendengar dimanapun kalian berada, untuk edisi Sabtu 27 Desember 2025 kali ini kita menghadirkan Asosiasi Kopi Indonesia Bangka Belitung. Ini banyak banget di request oleh teman-teman kita ya yang di Instagram. Ini banyak banget sih, gak cuma 1-2 ya, tapi ratusan gitu ya yang request. Nah, kali ini untuk tema kita bersama Aski Bubble yaitu kopi, ekonomi, dan nongkrong di Belitung ya. Untuk dari perwakilan dari Aski Komunitas Asosiasi Kopi Indonesia, kita telah menghadirkan Ketua DPD Asosiasi Kopi Indonesia Bangka Belitung, ada Bang Agung Setiawan. Halo Bang Agung. Halo. Alhamdulillah, makasih ya udah datang ya. Sama-sama, kami juga terima kasih nih sudah diundang. Iya, di RRI. iya, kita juga sebenarnya kita pengen banget ngundang dari dulu ya. Tapi karena jadwal kita nggak cocok gitu ya Bang Agung ya. Nah, tapi Bang Agung tidak sendiri. Bang Agung bersama dengan Humas Asosiasi Kopi Indonesia, ada Al Fauzan Ramadan. Halo Bang Fauzan. Ya, Hai, dikit banget ya ngomongnya ya. Hai ya Bang Fauzan. Ya, terima kasih juga Kak udah diundang dan terima kasih jadi kasih waktu lah kesempatan untuk berbincang lah di sini. Iya, oke. Bang Fauzan nggak gugup kan? Enggak sih Kak. Agak lebih itu pertanyaan sih sebenarnya. Apa lebih ke kedinginan? Nah, pendengar, buat kalian bisa banget bergabung bersama kita di dialog RRI Belitung bersama Asosiasi Kopi Indonesia. Bisa ke WhatsApp kita di 0811-7871-1955. Atau kalian bisa banget untuk bergabung melalui RRI Digital. Jadi Bang Agung, Bang Fauzan ya sekarang dengerin radio nggak perlu pakai radio, cukup pakai handphone, download aplikasi RRI Digital. Oh, udah ada versi kayak gitu ya sekarang radionya berarti ya? Iya, kita udah canggih loh. Udah canggih ya? Nah, Bang Agung dan juga Bang Fauzan, boleh dong ceritain ke kita apa sih itu Komunitas Asosiasi Kopi Indonesia? Oke, buat Asosiasi Kopi Indonesia sendiri sih sebenarnya komunitas yang bergerak nggak cuma hanya sekedar di hilirnya aja ya, tapi kita dari hulu, bridgernya juga, di hilirnya juga. Nah, dalam artian kita berkonsentrasi nggak cuma di satu titik, tapi di keseluruhan dari mulai pertaniannya, kopinya, prosesnya, pasca panennya segala macam, terus kemudian ke bridgingnya di roastery. Habis di ya prosesor dulu lah ya, pertanian, cherry, prosesor, roastery-nya, habis roastery-nya baru ke coffee shop atau yang menikmati kopi secara independen lah kita bilang ya, penikmat gitulah ya, kayak gitu. Penikmat yang langsung ke customer gitu ya. Betul. Oke, kalau untuk Bang Fauzan sendiri, peran Humas Aski ini itu seperti apa Bang? Mungkin kalau dalam komunitas ASKI itu sendiri ya Kak. Iya. Peran humas itu lebih ke arah gimana sih cara ngumpulin pelaku-pelaku usaha di perkopian Belitung itu sendiri Kak. Ibaratnya di sini nih di Belitung tuh perihal kopi ya, kita bilangnya owner coffee shop tuh agak kurang untuk berkumpul gitu Kak, untuk sharing atau apa. Agak kurang bersatu kita teguh ya. Iya kan. Maksudnya adanya ASKI ini gimana ada keterbukaan antara owner ataupun memang dia bisa speak up perihal apa sih kendalanya di mereka itu misalnya. Untuk jadi sharing ke antara anak-anak pelaku yang lain. Oh gitu. Ya. Terus soal tantangannya, gitu ya. Tren biasanya. Trennya, keluhannya, gitu. Nah, tapi bicara soal tren, kalau untuk sekarang di dunia perkopian Belitung ini apa yang sedang tren? Jenis kopi apakah atau cara apakah gitu? Kalau tren kayaknya nggak akan ada habisnya kalau kita ngomongin tren ya. Pasti selalu ada aja yang baru tiap bulan, tiap per 3 bulan, per 6 bulan, tahun selalu ada aja yang menarik. Udah mulai macam-macam banget. Cuma kalau misalnya kita ngomonginnya tren-tren yang sekarang ini sih mungkin lebih ke cafe hopping lah ya kita bilang ya. Karena di cafe hopping ini apa sih cafe hopping itu gitu kan? Cafe hopping itu sebenarnya ketika seseorang atau kelompok datang dari satu tempat
di suatu daerah ke kafenya, misalnya nih kita datang jam 2, kita nyampe Belitung nih, nyampe Belitung, kita ngopi dulu yuk, nongkrong kemana ya, di sini tempat yang enak, ke kafe A, dari jam 2 sampai jam 3 atau jam 4 gitu misalnya. Kafe A tuh. Nah udah, habis dari situ pindah lagi ke tempat yang lain, ke coffee shop yang lain kayak gitu, ke kafe B, ke kafe C, ke kafe D. Untuk hari ini misalnya mereka ngagendain 3 sampai 4 kafe. Nah, kayak gitu. Nah, apa sih yang dicari dari cafe hopping itu? Konsepnya bisa kita pelajarin, terus menu-menunya apaan aja, apa sih yang menarik, apa sih yang otentik nih di tempat daerah yang kita tuju. Misalnya kita ngomonginnya Belitung ya, apa nih yang otentik dari Belitung? Apakah ada kopi origin Belitung asli, atau misalnya cara pembuatan di untuk kopi di Belitung tuh kayak gimana, atau mungkin ada ciri khasnya sendiri kayak gitu-gitu. Nah, coffee hopping itu untuk mencari hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, ya berarti warga lokal Benar. atau wisatawan gitu ya datang keliling tuh dari kafe satu ke kafe selanjutnya, karena kita bicara soal kafe di Belitung ini ya. Kafe di Belitung ini memang benar-benar banyak banget. Banyak banget kan, dan itu deket-deket tuh. Jadi kita bisa jalan kaki dari kafe 1 ke kafe 2, apalagi di sekitar Batu Satam. Benar. Iya kan? Banyak kan itu sebelahan, seberangan, jalan lagi, seberangnya lagi, itu banyak banget ya. Tapi Bang, apa sih Bang? Apakah di Belitung ini ada kopi lokalnya atau apa gitu? Kalau kopi lokal mungkin secara varietal belum lah ya. Kalau secara varietal belum terekspos lah. Kalau untuk secara varietal kita masih mempertanyakan keabsahan dari varietal tersebut gitu. Cuma kalau untuk kopi yang ditanam di Belitung ya ada ya. Itu ada Liberica, Excelsa sama Robusta. Robusta ya. Berarti di sini peran ASKI sendiri untuk petani-petani kopi yang ada di Belitung itu seperti apa tuh Bang Ojan? Itu begini Kak, biasanya untuk ya balik lagi kayak tadi kita tantangannya atau apa itu sebagai edukasi lah kami di sini mewadahi. Ibaratnya kan banyak petani-petani tuh yang bingung perihal kita bilang tuh pengolahan setelah panen ibaratnya kayak gitu. Dan di ASKI ini ada beberapa orang anggota yang memang bisa perihal edukasi seperti itu Kak. Nah itulah yang sebagai tempat wadahnya lah petani untuk diskusi juga. Dan untuk perihal yang tadi hopping kopi itu ya Kak, yang perihal kopi sebenarnya bilang kita ngomongin tentang kopinya bukan produknya misalnya kayak produk jadinya. Kalau kopi itu selalu punya marketnya tersendiri Kak. Entah itu kita bilang yang tadi bilang Robusta atau Excelsa atau Arabica. Nah di kami roastery pernah nyoba untuk kopi lokal Kak. Ternyata memang ada marketnya itu sendiri. Kopi lokal itu seperti apa? Kopi lokal ini lebih ke varietasnya itu Robusta sama Excelsa. Excelsa. Tapi dengan metode penjualan yang berbeda. Mungkin yang kita tahu Americano gitu kan. Iya. Ya itu mungkin untuk kita pakai di petani Belitung tuh bahan dari Robusta itu sendiri. Gitu. Ada yang satu lagi kita taunya manual. Manual itu seperti apa tuh Bang? Kopi manual Kak, yang biasanya pakai filter atau apa. Iya benar itu ya. Itu kami pakai Excelsa dan terbaiknya Kak, Excelsa itu kami butuh saat ini karena udah habis stok. Gitu. Ya, jadi buat antusias orang di Belitung sama wisatawan pun suka gitu. Lebih tertarik ke situ ya. Banyak beberapa wisatawan yang bahkan mungkin dari luar, mungkin mereka searching di Google kali ya, datang ke tempat kita buat nyari, yang dicari pasti itu ada kopi Belitung nggak? Kayak gitu. Ya, ciri khasnya ya, benar. Terutama yang Excelsa ini sebenarnya, Excelsa dan Liberica itu kenapa yang mereka cari itu yang kayak gitu? Karena yang di Belitung sendiri menurut kami sih ini ya, masih menurut kami sebagai pelaku roastery dan sebagai ya ASKI lah ya bilangnya. Kenapa menarik? Karena ya sebenarnya yang otentik adalah Excelsa dan Liberica itu. Karena di luar sendiri belum terlalu banyak mendapatkan exposure si Excelsa dan Liberica ini. Belum terlalu happening gitu. Betul. Jadi secara benchmarknya juga masih belum ada gitu. Jadi masih belum ada nih tolak ukur yang jelas standar Excelsa tuh kayak gimana sih? Standar Liberica tuh kayak gimana sih? Nah, ini menurut kita adalah momentum sebenarnya. Ketika semuanya lagi grow, kita tuh ada Excelsa dan Liberica di Belitung. Kalau misalnya kita bisa mengelola itu dengan serius dan dapat
apa ya istilahnya, bantuan yang atau bukan bantuan, support lah. Oh iya, Support yang intens Iya. dari pemerintah, dari Pihak ya swasta, warga lokal, dari lokal. petaninya juga yang ibaratnya mau sama-sama kita kelola bersama gitu. Menurut aku tuh itu bisa jadi Peluang. identitas Iya, benar. yang benar-benar punya nilai jual tuh yang menjanjikan lah buat pemasukan di Belitung itu sendiri. Kayak gitu sih. Itu sih ya yang masih menjadi tantangan dan perhatian kita secara Benar. berapa belakangan inilah. Kayak Oke. gitu. Karena hampir 90 atau kita bisa bilang ya hampir 100% lah. Pengolahan pasca panen di Excelsa itu masih jauh dari kata standar ibaratnya di sini. Dan ya mungkin untungnya itulah adanya ASKI di sini dibangun ibaratnya, dan ada beberapa tim yang memang bisa pada pasca panen bisa membantu mereka. Tapi kadang terkendalanya itu perihal kayak idealisnya petani itu sendiri. Oh gitu. Iya. Kenapa biasanya petani itu? Kita bisa bilang kayak SDM-nya susah untuk diedukasi sebenarnya. Iya, agak ini ya, karena ibaratnya perubahan ya, Ya. belum siap menerima perubahan. Adaptasi kan Adaptasi. harus pelan-pelan Ah. kan, kita treatmentnya juga nggak bisa langsung. Tapi kadang yang ini maaf nih ibaratnya kita bilang kayak kalau kita embel-embel bawa ya dinas tertentu misalnya atau instansi tertentu, mungkin mereka enak Kak ibaratnya. Tapi kalau kita bilang kita yang datang nih, kita kan ngelihatnya lebih muda nih daripada mereka yang Oh itu. iya, bener. Ya bisa dibilang kayak kok ini siapa itu ibaratnya. Iya. Nah, Apakah mereka- ngajarin? Mereka underestimate ya? Ya. Mungkin terlalu baby face kali kita ya. Iya. Terlalu muda ya. Tuh, padahal pengalamannya udah banyak Ya. gitu. Dan juga bagaimana kita pengen berkembang kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan gitu. Benar, Kak. Karena ya. fun fact-nya itu kopi ini lagi punya potensi Kak, yang dimana kita bilang masih digoreng sama media. Yang skala ekspornya itu sebenarnya permintaannya banyak, tapi produksinya tidak. Oh gitu. Karena kopi ini cuma produksinya secara data dunia itu cuma 1%. Oh, tapi permintaannya banyak tuh. Permintaannya banyak Kak. Permintaan Padahal itu bisa jadi peluang usaha ya. Banget, Ya, banget. jadi Banget. bisa Apakah jadi kita beli peluang. tanah ya, kita tanam sendiri ya di Belitung ini. Aduh kelamaan Kak, yang penting kan yang udah ada dulu. Yang lahannya banyak. Iya ya. Lahannya. Apa ya? Di sini tuh orang nggak ngelihat itu sebagai kopi yang eksklusif Kak. Jadi kopi ya udah ibaratnya gitu. Kopi Iya. sekedar kopi. Kopi sekedar gitu kopi. Mungkin yang kalau kakak pernah bilang tuh itu identiknya kopi nangka. Ya. Nah, serendah itu ibaratnya. Padahal kalau kita ngeliat potensinya itu melebihi kopi-kopi yang lain. Oh iya, benar-benar kopi nangka keweringan. Padahal ini ya, padahal apa namanya permintaannya juga banyak. Banyak. Dan suppliernya itu belum ada. Jadi itu kan bisa jadi peluang di situ. Nah itu juga salah satu PR kita sih sebenarnya, karena dari lokal sendiri masih, kita nggak usah ngomongin Excelsa sama Libericanya deh. Untuk Robusta sebenarnya penggunaan secara domestik kita di Belitung sendiri itu sebenarnya cukup besar penggunaannya. Kayak misalnya kopi-kopi tradisional itu butuh sekitar berapa kemarin ya Jan? 5 ton sebulan ya? Sekitaran segitu untuk Iya. konsumsi lokal. Konsumsi lokal. Untuk kafe-kafe di lokal itu sekitaran 5 ton dan lokal sendiri belum bisa akomodir itu sebenarnya untuk saat ini. Memang belum bisa ini ya, apa namanya Untuk untuk memenuhi permintaannya. permintaan itu. Benar. Nah, itu sih yang masih jadi konsentrasi kita juga untuk robustanya. Kita ngomonginnya masih seputar robusta aja kita masih belum sanggup gitu. Iya, secara produksi. Iya, ibaratnya kan. produksi secara masif gitu kan, secara pemenuhan supply. Nah, apalagi Excelsa Liberica. Nah, itu sih makanya yang menjadi peran kita nih untuk ngajak sama-sama orang-orang yang bergerak di sektor hulu untuk sama-sama bersatu untuk bikin, ayo kita bikin kopi sama-sama. Ini tuh bisa menjadi pemasukan yang menjanjikan kok buat daerah kita gitu. Benar. Itu yang jadi konsentrasi kita selama ini sih untuk waktu Apalagi ASEAN. Belitung ini kan Pulau Belitung ya, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur ini kan terkenal dengan budaya ngopinya kan. Oh iya. Gitu. Harusnya di situ kita bisa ngelihat peluang tuh. Berarti kopi ini sendiri udah ada peminatnya, pasarnya udah ada. Kita nggak perlu repot-repot lagi nyari pasarnya. Kafe di sini banyak banget gitu kan, dan juga ada ASKI juga di sini. Itu kan harusnya bisa lebih enak membantu para petani ya.
Iya sih. Kak. Betul. Bener kan? Bener banget Heeh, dong. semangat dong. Itu kan, apakah kita harus beli tanah kali ya di sini ya? Bikin kebun kopi Rakyat ya. bantu rakyat ya. Iya. Benar. Tapi kalau misalnya di sini perkebunannya di mana? Adakah di Tanjung Pandan ini? Di Belitung, Kabupaten Belitung ini adakah? Ada Kak, tapi emang sebagian besar banyak di Beltim. Oh, banyak di Belitung Timur ya Iya. malah ya. Malah kalau kita ngelihat, kami pernah coba cek di data BPS-nya Beltim Kak. Mm-mm. Itu yang apa ya, yang aktif itu sekitaran 20 hektaran. Yang baru ditanam itu hampir 100 hektaran Kak. Secara BPS Beltim. Oke. Tapi pas saya tanya datanya, Mm-mm. itu katanya gabungan yang kayak bukan satu tempat gitu. Ibaratnya kayak kakak punya lahan kopi di belakang rumah, ya udah Oh. digabung-gabungin semua datanya kayak Oke, gitu. terkumpulnya 100 hektar Iya. tuh di Belitung Timur. Belitung Timur. Tapi dari 100 itu yang aktif cuma 20 hektar. Iya. Oh gitu, berarti memang dikit banget ya. Dan Yes. juga peminatnya juga pastinya, Padahal peminatnya banyak padahal banget. peminatnya banyak. Banyak banget. Gitu. Iya. Nah kalau menurut Bang Agung dan juga Bang Fauzan sendiri, kalau untuk di Belitung ini, perkembangan pergerakan ekonomi dalam segi kopi ini sendiri itu seperti apa? Kita bilangnya kafe ya misalnya. Apa kafe? Boleh. Sebenarnya sih pergerakannya stabil sih Kak. Cuman lebih ke arah marketnya itu kayak terbagi aja sebenarnya. Mm-mm. Di Belitung itu kalau kita bilang ekonomi, menurut aku apa ya? Kita bilang kabar burung kayak ekonomi Belitung melemah gitu ibaratnya kan. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat kafe setiap bulan ada yang buka. Iya, Ah. itu. Aku berapa bulan di sini, kafe baru udah banyak banget tuh. Iya. Iya kan? Kadang juga bingung ibaratnya kan. Heeh. Ini apa yang dilemahin nih? Mungkin itu bagian sektor kali ya, Iya. gitu. Tapi habit orang lokal sini juga menarik loh aku bilang. Jadi cafe hopping itu kan baru ngetren nih ya. Jauh sebelum ada istilah cafe hopping ini, orang Belitung sudah melakukan itu dari dulu. Benar. Nah, termasuk aku sendiri Kak dulunya. Iya. Termasuk Bang Fauzan Iya, sendiri ya. Mungkin sehari itu bisa 3 kafe, pindah-pindah. Ah. Bener. Baru pakai aja ibaratnya. Iya. Aku juga begitu di sini. Karena kan kita apa ya? Di sini itu kita pengen lihat pantai, ya pantai udah gitu kan, pengen quality time bareng teman-teman, bareng keluarga. Kemana nih? Ke bioskop atau kita ke kafe? Iya. Udah. Iya kan? Iya. Nah, makanya kita tuh kalau misalnya dari pagi, misalnya kita sarapan bareng, pasti kita kafe juga tuh. Sarapan bareng kita di kafe. Terus kita jam 12 siang nih mau kemana ya gitu. Pasti kita ke kafe. Iya. Terus malam pasti kita juga dinernya juga dinner di kafe gitu kan. Lunchnya kita di kafe. Jadi makanya itu budaya cafe hopping di sini udah lama banget terjadi sebelum ada istilah cafe hopping itu gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk Aski sendiri gimana ngelihat budaya cafe hopping itu sendiri dari sudut pandang Aski? Kalau dari sudut pandang ASKI, Pasti kalian happy kan? iya happy. Makanya happy. Kenapa happy? Karena di sini yang kurang tersorot kan sebenarnya di hulunya kan. Tapi hilir tuh sebenarnya sudah menyediakan. Kami butuh nih, butuh nih. Wadah lah. Kasih dong bahannya mana nih gitu kan. Nah, sedangkan yang di hulu pun teriak. Saya nggak punya barang di sini, kayak gimana gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi ya itu yang menjadi konsentrasi kami sih. Di hilir sudah tercipta marketnya. Sebagai bridgernya kami sudah siap kayak gitu untuk mengolahnya gitu kan. Cuma yang di hulu nih masih butuh bantuan kayak gitu. Nah, makanya itu yang masih menjadi PR lah untuk saat ini. Gimana kami bisa paling nggak usah muluk-muluk kita bisa ngekspor keluar lah. Penuhin aja dulu untuk domestiknya. Untuk domestik ini. Nah, berarti sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Belitung ini kita ngambil dari luar. Datanya selama ini Iya. sih ya. Karena di Belitung itu by data itu per tahunnya itu 70 sampai 80 ton Kak, penggunaan kopi. Dan dipenuhi oleh Pulau Belitung ini berapa? Dari 80 itu. Mungkin 1%. Iya. Masa? Iya. Iya ya. Coba sayang banget kan. Iya. Iya, sayang banget loh itu, bener. Kita harus beli tanah. Kita harus bikin kebun kopi. Masalahnya yang diambil mungkin dari Palembang Kak banyaknya. Oh iya. Iya. Dari lahat ya. Aduh. Teman-teman nanti lihat ya ekspresi kita. Benar. Tapi kalau misalnya di
untuk petani itu apa sih yang dikeluhkan petani kopi selama ini? Petani kopi mungkin Apakah memang tanahnya tidak cocok di Belitung gitu? Apakah memang perawatannya susah? Apakah ada hama yang memang susah untuk diatasin? Apakah support? Apa gimana? mereka sih bilangnya market doang sih Kak kadang. Iya. Kata mereka nggak ada marketnya. Iya, itu doang. Setiap petani yang datang misalkan selalu ada itu ibarat kami ajak untuk sharing session lah di roastery. Heeh. Bisa bantu jual nggak? Bisa bantu jual nggak ibaratnya? Mm-mm. Tapi kami bingung untuk bantu jual karena mereka juga tidak ngerti gimana cara misahin grade 1 ataupun gradingnya si kopi itu sendiri. Oh gitu. Heeh. Berarti lebih ke edukasi kali ya. Iya, Benar. Setelah kami Standarisasi lah. Ya, Mereka belum familiar dengan standar gimana sih standar jualnya tuh barangnya mesti kayak gimana sih kayak gitu kan. Terus untuk dengan kualitas segini harganya segini, iya nggak sih kayak gini bener nggak sih kayak gitu. Iya, Jadi kayak bener, masih bener. asal ini saya punya kopi, saya jual harga sekian. Tapi nggak ngelihat secara trademarknya berapa nih. di Iya, luaran. secara kualitasnya Iya. masuk Iya. grade apa Iya, gitu ya. betul. Nah, karena untuk mengatasi edukasi itu sendiri, ini kan susah ya edukasi ya. Karena memang yang pertama yang kalian edukasi itu para senior-senior kita Benar. yang udah makan asam garam di dunia pertanian. Itu yang pertama kan. Terus juga yang kedua, kalian ini kan mengubah budaya jatuhnya. Iya. Iya kan, mengubah kebiasaan mereka dari misalnya seperti itu. Nah, pengen kalian rubah pengen kalian lurusin lah, bukan dirubah ya, pengen dilurusin untuk jauh lebih baik lagi, biar ada grade-grade-nya gitu, biar lebih Betul. enak Ya. gitu ya. Nah, itu apa cara yang udah kalian lakukan untuk itu? Apakah kalian melakukan seminar kah, atau kalian gimana gitu cara kerja ASKI itu seperti apa untuk mengatasi masalah itu? Alhamdulillahnya ya, semenjak adanya ASKI ini kami semakin dipertemukan dengan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama sebenarnya kayak gitu. Karena kan tujuan kami sebenarnya bukan secara apa ya, intrinsik kita bilangnya kami nyari untung di sini, enggak. Kami enggak ke sana arahnya. Tapi lebih ke gimana caranya Belitung bisa mandiri. Benar. Dalam artian ya kita bisa produksi kopi sendiri, dikonsumsi lokal sendiri, punya kebanggaan sendiri untuk dipamerkan ke orang-orang yang di luar. Benar, kayak gitu. benar. Nah, dengan visi misi tersebut akhirnya ya kami bertemulah dengan orang-orang yang ada di Beltim, orang-orang yang ada di lokal yang sekiranya juga bisa apa ya namanya seirama lah sama visi misi kita ini untuk memajukan industri kopi di Belitung kayak gitu. Jadi dari teman-teman di hilir kita emang udah sama-sama dibareng kan jadinya udah enak nih untuk marketing sebenarnya kan. Karena udah ada kedekatan emosional sebelumnya. Cuman kalau untuk teman-teman yang di hulu kami masih belum bisa mendapatkan itu. Nah, alhamdulillahnya begitu ada ASKI terbuka, kami makin dikenalkan ya ada orang-orang yang mempunyai visi misi sama dan bergerak di hulu yang akhirnya bisa bertemu sama kami. Nah, menjadi salah satu solusi kami sih sebenarnya. Karena dengan harapan kami bisa tukar pikiran sama mereka. Jadi kita punya perwakilan nih di hulu. Iya, yang benar. bisa menyampaikan ke orang-orang yang ada di hulu kalau oh maksud mereka tuh begini loh. Oh maksudnya mereka tuh begini biar kalian tuh dapat begini. Nah, tapi melalui bahasa mereka lah yang di hulu kayak gitu. Karena kan kalau untuk penjelasan secara di hulu mungkin caranya beda kali ya. Iya. Untuk kita yang biasa di hilir gitu Ah, kan. Kalau di hilir kan orientasinya ya udah bisnis cuan selesai. Iya. Kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya di hulu muluk-muluknya ya banyak lah. Kekeluargaan Karena mereka, gitu ya. kekeluargaan lebih ke seperti itulah. Nah, alhamdulillahnya sudah dipertemukan dengan orang-orang tersebut kayak gitu. Nah, makanya kami udah mencoba berbagai apa ya mendengarkan kan lah keluh kesah dari yang di hulu tuh kayak gimana kayak gitu. Kayak salah satu contohnya kan mungkin buat teman-teman di hulu ini kebanyakan belum punya alat yang memadai untuk memproses kopi atau cherry dalam skala lebih besar kayak gitu. Itu salah satu kendala Itu sebenarnya. salah satu kendala para petani kita ya. Nah, salah satu kendalanya itu satu. Itu yang keduanya juga mereka kan belum ada apa ya istilahnya penjelasan secara intrinsik kali ya tentang pasca panennya itu kayak gimana mungkin kayak itu, gitu. Itu sih yang masih jadi perhatian juga. Terus cara nge-gradingnya kayak gimana kayak gitu-gitu. Itu sih yang masih jadi
kita pelan-pelan lah, nggak bisa langsung kan kalau misalnya untuk melakukan hal-hal Iya, yang kayak gitu. benar. Agak kaget ya kalau Iya. langsung kan. Mereka juga untuk membangun trust itu kan agak lama caranya gitu. Jadi para petani, kalian ASKI ini ibaratnya sebagai menjembatani gitu ya. Iya, betul. Antara para petani dengan para Customer. customer Iya. kita gitu ya. Ya sampai kami tuh ngeproses sendiri Kak. Udah pernah nggak Iya. pernah sendiri. Terus? Untuk ibaratnya gini, kami tidak mau hanya sekedar kita bilang kayak kau ini cuma bisa ngebilangin lah ibaratnya Iya. gitu kan. Mm. Kami mencoba itu sendiri dan hasilnya malah lebih baik dari petani itu sendiri. Oke. Kualitas kopi kita nggak kalah loh daripada yang di prosesor-prosesor yang terkenal di di luar Jawa. sana. Iya benar Iya. Nggak kalah. Benar. Potensi Potensinya Iya. besar. Potensi berarti besar, Potensi ya. besar. Aku baru Besar. pengen nanya potensi itu. Potensinya besar. Potensinya besar ya Iya, berarti. besar. Itu kita dengan alat yang seadanya, dengan kita yang bukan prosesor, pengetahuan yang ibaratnya kita cuma bisa cari dari, ya kita sharing-sharing sama teman, terus kemudian nyari-nyari di internet, sourcingnya buku kan, atau apa buku-buku. gitu. Ya kita otodidak, praktek aja sendiri di situ. Langsung gitu ya. Langsung. Berapa kemarin ya? 30 kilo ya? 30 kilo tapi yang sebelumnya ada kayak 60 kilo. Iya. Itu cerinya. Cerinya itu cerinya maksudnya. Cerinya. Itu susutnya Susutnya jadi 6 kilo. Iya. Oh gitu. Susutnya jadi 6 kilo. Dari 30 tadi dari 60 kilo. Jadi kami hampir 100-an kilo udah kami coba. Oh gitu. Jadi kami tahu nih ibaratnya kayak ketika ada dari hulu datang beans kayak oh ini rasanya kayak seperti ini misalnya. Dia bilang oh ini ada salahnya di sini nih, ini ada salah di sini nih. Tapi balik lagi yang tadi dibilang sama Bang Agung perihal kayak teknologi mereka bener-bener standar Kak. Yang ibaratnya mereka tuh yang kopi yang udah kering mainnya tumbuk Kak. Oh langsung. Iya, seberapa Semanual otot itu, tangan dia semanual tuh. itu. Iya benar. Seberapa berotot ya. Ya, tangan itu. terus. Ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Mungkin dari sektor hulu ngasih penjualan ngasih harga jual yang lumayan tinggi gitu kan dibandingkan harga-harga kopi yang di skala nasional gitu misalnya. Ya kita jadi ngerti. Oh, mungkin mereka matok harga segini besar karena ada effort itu tadi. Oh iya benar. Kayak gitu kan. Mereka masih manual ya. Benar, ya itu makanya kita nggak bisa pungkirin itu. Makanya untuk saat ini ya kita bisanya cuma menghimbau atau ngajak mereka untuk ayo tanam kopi lagi dong. Kita penuhin aja dulu nih untuk supply-nya. Tanam kopi Iya. lagi yang banyak, ayo. Gitu. Jadi kita lebih concern-nya untuk sekarang ini Quantity dulu. belum ya quantity dulu, belum ke Yang terlalu kualitas prefer lah kita ke ngomong kayak kualitas gitu. banget gitu ya Bang. Enggak. Kalau kualitas kayak gitu paling kita ngobrolnya sama rekan kita yang di ASKI juga yang emang di processing kan. Jadinya ya udah kalau kita nyari kopi yang ibaratnya mau kita kasih exposure ya minta dong bahan kopi Belitung yang bisa kita kasih exposure nih gitu kan. Kita proses kita roasting yang khusus lah gitu ibaratnya buat market-market supaya ada daya tarik buat di Belitung. Oh iya gitu. buat brandingnya juga ya. Nah sejauh ini kalau udah bekerja sama dengan berapa petani itu? Petani, ada berapa petani aja nih kita yang sudah Mungkin kalau dari kami pribadi ya Kak. Kan di ASKI itu kan ada sub bidangnya lagi. Oh gitu. Ada oke. sub bidangnya lagi, ada bidang pasca panen. Mungkin kalau di pasca panennya banyak Kak. Dia kan dari BL team ibaratnya. Tapi kalau kami sendiri yang di sini itu mungkin ada 3 Kak. Mungkin dari Batu Hitam, dari Bicong sama dari Badau. Dari Badau ya. Itu Ya. untuk di Kabupaten Belitung. Belitung. Berarti kalau misalnya kita ngebahas soal petani ini sendiri, kita ngebahas soal kopi ini sendiri ya di Pulau Belitung ya, lagi-lagi berarti banyak banget marketnya itu masih banyak. Masih ada ya, Banyak Kak. banyak banget kan. Dan semakin tahun bukan semakin sedikit malah semakin banyak. Iya Ya. benar. Makanya jangan ragu jadi petani. Petani itu makmur. Benar. Kita juga hidup karena petani loh ini. Iya, betul. Benar, orang tua kita ya kan. Kita kan negara agraris kan. Benar. Nah, tapi kalau untuk peran anak muda seperti apa? Tapi itu nanti kita jawab ya. Nanti kalian jawab, kita iklan dulu bentar. Oke. Ya, kalau kalian jawab semua nanti berbusa bibir Bang Fauzan ya, Bang ya. Ngeliat dari airnya Kak. Iya. Nah guys, kita tunggu banget pertanyaan dari kalian ya. Ini obrolan yang seru banget ya. Dan juga aku banyak
banyak banget menemukan fakta gitu ya, dan juga aku banyak banget menemukan obrolan-obrolan yang menarik bersama Asosiasi Kopi Indonesia ini ya. Kalian yang mau tanya-tanya, mau bergabung, atau misalnya kalian baru mau memulai menjadi petani gitu, bisa banget ya. Kalau misalnya mau mulai dari petani, jadi petani gimana? Kalian bimbing juga kah? Oh, kita support banget dong. Malah yang baru mulai kayak gitu, enak kan kita ngasih taunya gimana? Iya kan, gitu. Dan juga nanti kalian mau sharing-sharing session para petani, anak-anak muda yang pengen bertani kopi, karena melihat ini peluangnya masih gede banget. Ya, peluangnya masih gede banget. Dari 100% kebutuhan kopi kita yang untuk Pulau Belitung aja kita cuma terpenuhi cuma berapa persen ya. Sayang banget itu dipenuhi oleh kopi-kopi dari luar ya, gitu. Jadi boleh banget kalian mau bergabung bisa ke WhatsApp kita di 0811-787-1955. Kita akan balik lagi, kalian dengarkan yang berikut ini. 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen Dialog RRI Belitung. Untuk kalian yang baru bergabung, kali ini kita bersama dengan Asosiasi Kopi Indonesia Bangka Belitung. Kita telah kedatangan Ketua dari Asosiasi Kopi Indonesia, ada Agung Setiawan, dan juga Humas Asosiasi Kopi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ada Bang Fauzan ya. Tadi kita banyak banget ngebahas soal apa itu ASKI ya Bang ya, terus juga tantangannya, peran ASKI juga gitu, dan juga kita udah ngebahas soal tentang marketnya kopi untuk di Pulau Belitung ini. Nah Bang, kita bicara soal anak muda gitu ya. Kalau untuk di pertanian kopi ini, perkebunan kopi, industri kopi, peran anak muda itu seperti apa? Kalau untuk anak muda mungkin ini Kak, yang sekarang tuh yang dari perkuliahan ASKI itu masih muda Kak, di umur 30 kayaknya. Perannya cukup untuk mereka mengedukasi petani bahwa mereka kopi Belitung ini bisa bersaing loh ibaratnya. Dan memang punya harga tersendiri lah kita bilang. Selama ini kami bisa bilang kami mengapresiasi lah untuk anak-anak Belitung Timur lah khususnya. Mereka bisa mensatukan idealis-idealis petani yang di sana. Oke, berarti memang kontribusinya banyak ya, dan juga banyak tergabung. Kalau misalnya anak muda yang menjadi petani kopi, aduh, agak ini ya, agak kena bibir ya. Mungkin belum Kak. Belum ada sekarang. Belum ada sekarang, mungkin karena karakter Belitung yang lahir dari zona pertambangan sama zona pariwisata, iya kayak gitu. Benar-benar ya, mungkin budaya tadi lah ya. Gitu. Itu makanya yang harus kita gaungkan lah ya. Kalau jadi petani itu makmur. Iya, benar. Coba lihat mereka ini. Mereka aja sebagai jembatan, bukan petani aja mereka makmur loh guys. Terima kasih loh. Iya kan, aku juga ini tertarik banget untuk menjadi petani kopi kalau gitu. Ya, gimana kami berharap ya kita bisa grow bareng-bareng lah. Dari hulu sampai ke hilir. Ya. Benar. Karena kalau keunggulan suatu daerah itu bisa ditonjolkan, daerah otentik sektor otentiknya gitu kan, itu kan jadi kebanggaan buat kita sendiri juga gitu. Benar. Kan. Kalau ya kita ngomongin yang industri kopi, ada kopi Belitung yang otentik yang bisa punya daya saing yang apalagi bisa sampai keluar, itu kan jadi kebanggaan tersendiri buat kita. Kita bisa berbangga ya, kita dari Belitung loh, kampung kita di Belitung loh, kopinya enak nggak? Iya benar ya. Siapa tahu selama ini Belitung terkenal dengan Laskar Pelangi, bisa berubah menjadi kopi. Betul. Gitu. Ya kan, sama kayak di Palembang di Lahat gitu ya, itu kan terkenal teh kopinya juga terkenal banget tuh sampai keluar kota. Termasuk di sini kan? Iya. Tuh. Nah, kalau misalnya untuk menjadi petani, awal mula menjadi petani itu seperti apa tuh Bang? Apa yang harus disiapkan selain sebidang tanah ya, gitu. Apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi petani yang baik itu seperti apa tuh? Waduh, ini agak berat ya. Kami pelaku yang dihilir gitu kan. Tapi kan kalian sudah banyak banget tuh ketemu sama petani-petani gitu kan. Yang pasti sih harus ada plannya dulu nih.
Kayak misalnya kita ngomonginnya petani kan. Mm-mm. Ada beberapa tanaman ya kayak kita ngomonginnya sayur, buah gitu ya. Kan beda-beda nih. Masa pertumbuhan udah sampai ke panennya. Nah itu ditimbang dulu tuh. Mana yang umurnya 3 bulan bisa dipanen. Mana yang umurnya sebulan sekali bisa panen. Mana yang umurnya bisa 6 bulan sekali dipanen. Nah, disiapin tuh lahan untuk membuatnya, untuk menanamnya. Kemudian tentukan tanamannya apa, supaya apa? Setiap bulan bisa panen atau bahkan setiap hari bisa panen. Setiap hari bisa panen artinya uang setiap hari datang. Iya, benar, Kayak benar, gitu. benar. Nah, itu sih paling untuk kiat-kiatnya lah ya. Tips dan juga triknya ya. Ya, kalau kerja keras mah pasti harus Iya, kan. harus. Kita Namanya harus bercocok tanam ya. Benar. Iya, harus bekerja keras. Bekerja keras. Namanya bercocok tanam kan. Iya, betul. Cocok tanam. Nah, tapi kalau untuk kopi sendiri berapa bulan dipanen? Berapa tahun? Dia itu Dari awal bibit ya? Dari awal bibit. Kalau dari info dari hulunya itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun, Kak. 1,5 Ya, sampai 2 tahun. tapi dia memang berbuah banyaknya itu di 3 tahun. Tadi kita omongin perihal yang tadi Bang Agung bilang ya, perihal kopi itu bisa dibilang kalau kata bahasa pertanian itu tumpang sari tuh. Oh, bisa tumpang Iya, sari. bisa tumpang sari. Jadi mungkin si petaninya bisa nunggu kopi itu bisa setahun atau 2 tahun yang belum menghasilkan lah kita bilangnya. Tapi bisa ditanamin kayak sayur di sela-selanya gitu. Oh, gitu. Karena sistemnya itu seperti lada, Kak. Sistem pagar lah. Iya, Kalau petani udah tahu itu. benar. Ya, mungkin yang bisa direncanakan seperti itu sambil menunggu kopi itu sendiri, dan kopi ini pun punya umur yang cukup lama, Kak. Kalau dalam penemuannya ibaratnya kita bilang varietasnya ada 2 di Belitung kan, yang Robusta sama Excelsa. Excelsa itu bisa sampai 50 tahun. Kak. 50 tahun tuh. Mungkin yang nanam udah hilang dulu daripada pohon Iya. sendiri, Kak. Oh, lu agak kaget ya. Ya, itu Iya kalau- benar kan. Kalau misalnya dia nanamnya umur 49. Iya, bener. Ya makanya kita bilang Gen Z, mereka gitu ya. Kaget kalau umur harapan ya pasti hilang dulu gitu kan. Iya, benar. Untuk Robusta masih umur 25-30 masih hidup, Kak. Dia kalau ditanam dirawat lah dengan baik. Sebenarnya ada potensi sebenarnya untuk jangka panjangnya itu. Iya, benar ya. Cuman gimana kita petani nahannya di awal-awalnya. Iya, untuk kita antara 3 tahun itu kita menanam, mengunyah apa gitu kan. Makannya tuh makan apa gitu. Berarti memang harus untuk bisa tumpang sari. Bisa tumpang sari, Kak. Tumpang sari. Biasanya kopi tumpang sari sama apa? Kalau yang di BLT malah tumpang sari sama lada. Oh, bisa. Iya, Bisa dong. bisa. Oh, akur mereka ya berarti. Brother mereka. Iya, mereka brother berarti di sini. Kalau yang di Batu Hitam itu sama dia ada perkebunan tomat ya. Tomat ya. Iya, tomat. dibilang dia ada tomat. Berarti memang apa namanya kopi ini masih bisa banget untuk memajukan perekonomian di di Belitung ini Bisa sendiri banget, Kak. khususnya Itu ya. bisa banget. Masih ada harapan gitu ya selain Sangat besar harapannya. sangat besar kan guys. Tuh, jadi buat teman-teman boleh banget kalau misalnya kalian belum melirik gitu ya. Apalagi anak muda gitu. Karena khususnya aku pribadi sendiri ya, Bang ya. Aku juga mulai mikirnya ke depan kayak ini aku kerja dari 9 to 5 gitu ya. Terus atau misalnya rutinitas aku tuh begini-begini aja gitu. Kita anak muda kan semangat masih menggebu-gebu gitu ya. Yeah. Aku harus mencoba hal-hal baru, aku harus aku harus kayaknya harus keran tuh harus banyak banget aku hidupin gitu. Jadi kan ini obrolan ini juga menginspirasi Yeah. gitu. Kayak kemarin kami sama pengelola makanan ikan tuh. Ternyata juga peluangnya juga banyak. Sama kopi, ASKI juga peluangnya juga banyak. Itu bisa menginspirasi apalagi anak-anak muda gitu ya guys ya. Kalian yang lagi dengerin ini bisa banget tuh. Siapa tahu kalian ada uang menganggur gitu kan. Mari bertani. Mari bertani. Apalagi kalian yang udah ada kerjaan tetap gitu ya. Iya. Jadi kan per bulan kalian dapat income, nah nanti 3 tahun kalian baru dapat income lagi gitu dari bertani ini. Nah tapi kalau misalnya untuk tren sekarang tentang kopi ini sendiri apa Bang? Tren apa nih? Minumannya atau Iya minumannya. Apakah dia manual brew atau manual brew? brew? Oke. Iya ya, kelihatan banget yang nggak pernah ngopinya ya. Manual brew, tapi aku nggak bisa ngopi loh, by the way. Sama sekali. Samsek, karena aku asam lambung. Asam lambungnya kronis.
Enggak. Jadi aku pernah pengalaman aku ngopi ya. Heeh. Itu kopi saset, bukan kopi saset kan pasti banyak gulanya kan. Iya. Cuman itu segini. Tuh. Guys, kalian lagi dengerin nanti buka YouTube ya segini tuh gimana? Tuh cuman apa ya ini namanya? Setelunjuk kali ya. Sekelingking kali ya. Cangkirnya itu cuman cangking tester sekelingking. Itu aku minumnya nggak bisa tidur. Nggak bisa literally nggak bisa tidur. Aku tidurnya itu jam 5 subuh. Minumnya Minumnya itu jam 9 malam. jam 9 malam. Iya. Itu kayaknya anxiety aja deh. Iya. Kayak apa karena aku putus cinta ya? Bisa jadi Kak. Tuh, makanya terus asam lambung aku tuh naik gitu. Makanya aku dari situ cuman sekali doang, itu pun kopi sasetan, bukan kopi yang dari biji ya. Itu juga dari biji, tapi maksud aku banyak pengolahan ya. Iya, gitu. Nah, itu makanya aku nggak bisa tuh. Itu kenapa tuh? Mungkin justru karena nggak pernah ngopi itu sih Iya. sebenarnya. Iya ya. Itu baru minum yang sasetan kan kayak gitu. Iya. Nanti untuk first try-nya kalau misalnya mau cobain yang from whole beans gitu, pasti akan lebih parah begadangnya. Iya. Tapi sebenarnya Apakah ini Kak, seharian? kami kadang di roaster itu kan buka juga ya ibaratnya kan, kayak mau tahu lah orang mau beli kopi itu gimana rasanya kan. Iya. Kadang-kadang kami tanya dulu, emang untuk mengopi atau kadang ada stigma kayak asam lambung nggak ya? Nah, itu Iya. kalau udah kayak gitu kami nggak akan nawarin ya. Oh gitu. Ah. Jangan nambah penyakit ya. Iya, Repot. bukan nama penyakit sebenarnya Kak. Jadi kita minum kopi itu kita harus benar dulu mindsetnya. Iya benar. Kita jangan, wah kita dapat kopi, aku minum kopi nih, tak asam lambung. Itu dipastikan akan asam lambung. Tapi kalau kita bilang kita mau minum kopi enak, udah aman. That's it, selesai. Selesai. Aman. Iya. Benar, pasti berpengaruh antara asam lambung Iya. antara mindset juga Iya, ya. suggestion Sama masalah lah. masalah di kepala juga sih. kadang. Iya, benar. Harus ada afirmasi dulu kan dari Iya. kitanya dulu. Benar. Apakah karena aku putus cinta gitu ya? Life after break up. Iya. Harusnya lebih banyak ngopi Kak. Oh iya. Iya. Biar hilang ya. Biar hilang. benar. Kalau di orang-orang kopi kalau lagi putus cinta minumnya apa namanya? Espresso, tapi dia sampai 10 shot. Oh, agak Iya. kenceng ya. Kencang sekali itu. Agak melawan hukum alam sebenarnya. Iya benar. Itu bukan lagi jam 5 subuh tidurnya. Jam 5 minumnya hari Selasa, tidurnya hari Tidurnya. Jumat. Tapi di puskesmas tak? Tidurnya di puskesmas. Iya benar. Sama impus. Nah, Bang, sejauh ini kalau untuk dukungan pemerintah seperti apa? Alhamdulillah banget sih sebenarnya. Semenjak kita ada apa namanya? Komunitas. Komunitas ASKI ini kan baru di bulan November ya. Iya, November apa tuh? Oktober lah gitu Iya, Bang. Oktober. Peresmian. Tahun ini. Tahun Ih, ini. Baru banget. Baru Pantesan berjalan. kalian kayak masih di plastik gini. Wow. Masih baru ternyata belum di unboxing Masih ya. mau kirap nggak? Iya. Oh, gitu. Masih ada suci kok, Kak, iya, masih suci. masih ada bubble wrap. Baru di DP soalnya. Oh, udah lunas ya. Nah, dukungannya seperti apa tuh, Bang? Nah, dukungannya terutama dari bupati, dari wakil bupati, dinas-dinas terkait gitu kan kayak perindustrian, terus kemudian dinas pertanian ya, terus pariwisata, ya. PNG ya. Heeh. Itu ketika kita seremonial opening seremonial pelantikan beliau-beliau itulah yang hadir. Nah, termasuk sama Bang Jarwo juga, itu juga Oh, iya. turut hadir juga. Nah, itu makanya kami nggak nyangka juga sih sebenarnya ketika responnya baik seremonial banget itu ya. benar-benar big respect lah buat beliau-beliau semuanya. Karena alhamdulillahnya Bupati mau jadi pelindung kita kan di asosiasi juga kayak gitu. Jadinya kami ngerasa ternyata emang Belitung tuh sebenarnya butuh komunitas-komunitas seperti ini gitu untuk supaya kita bisa jadi apa ya? Ujung tombak yang menggerakkan sektor-sektor yang lain Perintis ya. ini, perintis ini gitu Iya. kan. Yang memulai ibaratnya kami ada nih untuk hadir mewadahi teman-teman semuanya yang sekiranya mungkin selama ini belum terdengar Iya. kayak gitu. Nah, alhamdulillah support dari pemerintah juga dari dinas-dinas tersebut, dari bupati, wakil bupati, Bang Jarwo, semuanya support banget sih untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi setiap kali kita ngelakuin kegiatan kayak contohnya kami take over bar kemarin ya. Iya. Mm-mm. Beliau Kerja hadir. sama dengan Fun Fact itu ya. Iya, sama Fun Fact waktu itu kan rame banget tuh. Mm-mm, komunitas ya. Nah, itu beliau hadir menyempatkan itu malam-malam loh itu acaranya. Tapi beliau masih mau datang ke acara Iya, kita, keren benar, banget sih luar itu biasa. Pak Joni Iya. ya.
Baru balik dinas tuh Iya. ya kan dari luar. Langsung Iya. ke tempat kan. Langsung Berarti luar ngopi biasa sama kita. supportnya ya. Di tengah kesibukan beliau masih mau gitu ngajak sama koleganya untuk duduk di sana, ikut memeriahkan openingan acara itu juga. Kita full respect banget sih sama beliau. I love you Bapak I love Bupati you, kita. Bapak. Love you too. Gitu. Nah, acaranya kapan lagi mulai? Kapan lagi ada? Nah. Undang kita ini dong. nih. Kita pertama nggak diundang loh. Oh, iya ya. Parah banget. Wow. Parah banget. Kita cuma bisa mendengar aja. Sebenarnya sakit sih hati aku mendengarnya. Sebenarnya kami dari ASKI lagi konsep Kak, ibaratnya untuk tahun depan itu kejar-kejaran atau mau eventnya di hulu atau di hilir Di dulu. hilir ya. Itu lagi itulah Masih kita godok lah ya. masih Mau godok, kita pertimbangkan gitu. mana main di mana lagi diprioritaskan gitu. dulu lah ibaratnya untuk tahun depan. Apakah kita nanti acara tahun depan ngopi di perkebunannya? Nah, iya seru banget ya. Seru Nah, tuh kayak gitu kan. Bener. Cuma ya itu. Apa Pada mau effort nggak itu? Ah. Gabung. Tapi seru banget sih itu Iya kalau misalnya kan, itu benar-benar yang konsepnya kayak kan. kita bisa ngeliat langsung kan. Cherry kopi tuh kayak gimana sih? Iya. Gitu kan. Bisa nyobain tuh buah langsung cherry-nya tuh kayak gimana sih? Bener. Kayak Jatuhnya gitu-gitu, luwak ya kayak gitu. Itu kalau dimakan. tapi Kak. buahnya enak loh cherry-nya. Bisa. Bisa dong. Bisa. Itu kan bisa dibikin teh juga, namanya kaskara. Oh ya ampun, aku kurang tereducate ya berarti ya soal perkopian ini. Berarti aku harus sering bergaul sama kalian. Oh iya dong, makanya harus ngopi. Iya, Benar. Kakak kalau misalnya ke kafe undang kami. Oh bisa. Ya, ajak kami aja. Iya. Dan kami edukasi juga di sini. Iya boleh boleh. Kalau ngundang jatuhnya aku bikin acara ya. Kalau ngajak kita nongkrong bareng. Ah, Nah, boleh, itu boleh. bisa. Apakah aku mau bikin kafe juga? Siapa tahu ya. Amin. Amin. Memang aku agak sedikit labil. Bisa lah buat keran satu lagi kan Kak? Iya benar. Ya kita harus banyak loh peluang-peluang itu harus kita manfaatkan kan. Nah kalau untuk harapan kedepannya seperti apa? Apakah kalian ada berharap minta mesin kopi gitu, minta mesin apa kata kalian yang butuh tadi? Ya, haler, palper, Nah seperti itu. ke dinas-dinas terkait gitu. Harapannya kedepannya seperti apa tuh guys? Harapannya kalau untuk itu sih sebenarnya lebih ke mungkin dari dinas perindustrian kami mintanya pelatihan untuk di sektor pertaniannya ya. Oh iya, Sebenarnya itu. karena pelatihan waktu kemarin kita ngundang ekonomi kreatif, bidang ekonomi kreatif, ada pelatihan barista. Iya betul. Ini pelatihan Untuk pertaniannya. Tapi untuk di hulunya gitu. Di hulunya. Iya, Intensifnya sih untuk perkopiannya lah ya. Untuk proses perawatan sampai pasca panen, penjemuran, kayak gitu, grading segala macam. menghandle beansnya Ya, itu. Benar-benar yang apa ya, intensif lah ya untuk pelatihannya. Itu sih yang kami harapkan sebenarnya. Terus kemudian untuk piranti ya syukur alhamdulillah kalau misalkan memang benar-benar bisa di Support, akomodir, disupport gitu kan dari pemerintah, itu akan sangat well appreciate sih dari ASKI kayak gitu, dan dari teman-teman kopi yang lain juga gitu kan, karena ya kami cuma bisa menampung nih untuk teman-teman yang sekiranya dari hulu bridging ke hilir, kami cuma bisa menampung aja gitu, dan tugas kami untuk menyampaikan gitu sebagai penjembatan antara yang pemerintah sama kita yang di bawah kayak gitu. Paling kayak gitu sih kalau dari ASKI sendiri. Kalau itu tadi ASKI ya. Kalau pribadi Bang Ojat, Kalau pribadi mungkin Bang Fauzan. Kalau pribadi mungkin aku ini Kak, di hulu kita mikirnya jangan ada bilang, kita tahu kan ya kalau misalnya kopi itu banyak komunitas ya Kak. Misalnya Iya. kelompok-kelompok tani atau apa. Heeh. Aku berharap sih kita bisa bilang kita Belitung. Kita jadi- satu. Kita satu iya, karena kita memang untuk memajukan Belitung, bukan memajukan kelompok. Benar. Kami sih harapnya ya itu butuh support juga lah ibaratnya dari Iya. dinas-dinas terkait lah perihal hal itu. Jangan sampai kayak ada yang dianak emaskan. Oh iya, itu bete Gimana? banget ya. Mungkin itu ada pribadi saya Kak. Ya, Iya. ya bikin ya Belitung aja. Ya pribadinya sih gitu sih. Iya. Maksudnya dalam artian kita nih mau semuanya itu kompak gitu Iya. kan. Jangan pandang bulu atau jangan mengkotak-kotakan gitu loh. Iya. Kalau misalnya kita mau maju ya ayo grow bareng-bareng gitu. Mungkin gini, dulu banget sih ya kayaknya. Aku ngelihatnya di Belitung sendiri ini ada apa ya? Hal yang kayak plagiarisme tuh banyak banget gitu di sini yang aku lihat dari teman-teman yang sering udah cerita sama kita segala macam. Nah, menurut aku itu yang jadi kekhawatiran mereka sebenarnya ketika sudah
terbuka, akan terjadi plagiarisasi gitu oleh apa yang mereka anggap ide mereka mungkin. Nah, cuma kan konteksnya di sini bukan sekedar bisnis aja nih yang kita obrolin gitu kan. Cuma gimana nih kiat-kiat kita buat ngasih yang terbaik itu buat Belitung. Emang masa Belitung mau sampai di sini-sini aja kan enggak. Terus Iya, kalaupun emang sekarang sampai di sini-sini aja, emang tahun besok masih mau kayak gini aja. Tahun besoknya lagi masih mau kayak gini aja, enggak dong. Itu tugas kita makanya. Pengennya harapannya pribadi, ayo kita majunya sama-sama. Datang, ayo sering-sering ngobrol, sering-sering sharing, biar kita lihat isu sosial kayak gimana, keresahannya yang dirasakan di masyarakat tuh kayak gimana. Ayo kita cari sama-sama solusinya. Ya, mungkin kami siap lah ASKI sebagai wadah untuk sharing perihal perkopian itu di Iya, industri benar kopi. ya. Benar ya. Kalau misalnya kita kompak gitu ya. Benar. Kalau misalnya antar petani kompak, antar kalian ASKI kompak, suppliernya juga kompak, pasti kan itu lebih enak lah Ya, gitu ya, ya. komunikasi, lebih enak untuk menentukan ke depannya itu seperti apa gitu. Dan juga kita bisa melihat di sini bahwa memang di Belitung ini udah ada budaya ngopinya tuh udah ada. Otomatis kalau ada budaya ngopi, ada kopi, pasti kopinya pasti banyak banget tuh permintaan kopinya kan. Iya. Permintaan banyak kopi ya pasti banyak banget orang-orang yang akan bertani di situ gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut kalau misalnya mau bertani di bidang kopi gitu ya, bertani kopi jangan takut guys, karena memang di sini kopinya pasti ada marketnya. Betul. Iya Pasti. kan? Karena di sini budayanya ngopi. Benar. Ngopi benar. Dan juga aku emes banget sama orang sini karena mereka itu ngopinya itu memang benar-benar sebagai budaya, dan itulah tempat kita sharing di tempat Iya. kopi itu kan. Iya, Tempat itu kita benar. sharing, tempat kita ngobrol, tempat kita Benar ya. bertukar pikiran gitu. Nah, otomatis kan itu udah jadi budaya dan marketnya udah ada. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek nyari marketnya kan. Gitu kan guys? benar. Betul. Kalaupun mau nyari market yang di luar Belitung ya gak usah capek-capek juga, kan ada kita. Oh iya, ada ASKI. Pasar kita nasional loh. benar kan seluruh Indonesia ada Iya, ya. seluruh Indonesia ASKI. Benar ya, bisa banget. Nah, kalau misalnya petani pengen kolaborasi bersama ASKI gimana? Oh, bisa dong. Bisa. Caranya gimana? Jangan bisa-bisa aja ya. Kita kan Caranya ada kenalan-kenalan kita di pusat tuh, biasanya misalnya kita ngomonginnya pertanian nih. Misalnya nih tadi kita mau ngajakin kolaborasi sama Dinas Perindustrian. Oh, kalian minta didatangkan apa namanya Pelatih. istilahnya pelatih gitu. Butuh sourcing nih. Kalian ada nggak sourcingnya? Ada. Tinggal telepon ke Pak Ketum, tinggal Oh, telepon iya. Pak yang lain yang bisa Ada ngebantu ya. kayak gitu. Pasti ada. Untuk Ada. relasi apapun itu yang dibutuhkan untuk sektor perkopian, kami ada. Kami Ada siap. ya? Siap Kayak gitu. siap ya berarti ya. Kalau buat petani. Petani. Ya, petani itu dia ada. Iya bisa ya, bisa Coba, juga ya. ya. Oke. Pelatihan boleh. SDM ya gitu kan. Pelatihan SDM segala macam bisa ya. Nah, guys, sebenarnya banyak banget yang pengen aku ngobrolin sama kalian gitu ya. Tapi waktu kita udah habis. Oh, iya. Iya. Kita nggak kerasa banget ya. Iya. Nggak kerasa ya. Kita udah 1 jam loh ngobrol loh. Sejam ya? Iya. Padahal Cepet ya? Iya, pertanyaan aku udah nyiapin banyak banget pertanyaan ya, tapi cuman kebaca baru berapa? 5 Lima. deh. Bener, kita banyak banget. Mungkin ke depannya kita bisa ngobrol bareng lagi ya, dan juga kalian harus tetap bersatu, Iya dong. semangat Tetap memajukan industri kopi di Belitung ini. Nah, ya, gitu ya. Nah, dan juga buat teman-teman bisa banget kalian kalau misalnya ada rekomendasi narasumber gitu ya, bisa banget undang ini dong gitu. Bisa banget hubungin kita ya. Hubungin WhatsApp kita juga. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Kopi Indonesia Bangka Belitung, Bang Agung dan juga Bang Fauzan. Terima kasih banyak kalau udah menyiapkan waktu di sini ya, udah effort loh datang ke sini ya. Oh, Terima kita yang kasih, terima ya. kasih sudah bisa Iya. diundang Dan- ini di Iya. RRI ya, Iya, Belitung. sama-sama Luar sih ya. biasa. Bagus juga bangunannya ya. Iya. Oh, nge-review ya jatuhnya ya, nge-review kantor ya. Heeh. Iya, maksudnya juga interaktif banget kan, kita Iya. jadi kayak feel humble banget gitu. Iya. Buat aku juga jadi hyperaktif juga sih karena itu. Kebanyakan gula itu. Ya, aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua ya yang udah bergabung, dan juga kalian para pendengar kita
ya yang udah bergabung bersama kita selama 1 jam ini di dialog RRI Belitung. Terima kasih banyak. Dan juga jangan khawatir, kita akan balik lagi dengan obrolan-obrolan dengan tema-tema yang jauh lebih menarik ya. Jadi buat anak-anak muda, pesan, boleh dong pesan. Pesan sih kalau dari aku pribadi, Jangan lupa makan. ya enggak lah Kak. Kan Ibaratnya. ya. Selalu jaya lah untuk petani kopi Belitung, jangan ragu lah untuk bertani, khususnya entahkah itu yang sudah memulai ataupun yang baru memulai. Benar. Ibaratnya. Kami di sini siap kok untuk kita jalan atau grow up bareng-bareng. Oke, kalau Bang Agung pesannya? Jangan menyerah, jangan lihat-lihat sama Masif. siapa gitu kan. Udah pasti. Jadi nyanyi kan, Ya, habis ini jangan lirik nih keluar. menyerah. Iya, jangan menyerah serius. Ini jangan menyerah. Kenapa dibilangnya jangan menyerah? Karena jangan menyerah sama inovasi-inovasi baru, sama ide-ide baru. Jangan menyerah sama apa yang sudah lagi dirasakan nih sekarang gitu. Jangan menyerah sama itu gitu. Kita harus bisa buktikan kalau kita tuh bisa kayak gitu. Jadi lihatlah potensinya, lihatlah marketnya seperti apa kayak gitu. Yang aku bicarain di sini harapannya ya supaya mereka bisa melek sama-sama, bisa open mind sama-sama. Ya kalau need place to go, we here gitu. Oke, ya. Jadi apapun yang kalian butuhkan dunia perkopian, hubungi Aski. Iya kan? Betul. Oh, Bang Fauzan agak kaget ya. Betul Kak? Ya siap aja Kak sebenarnya. Iya siap ya, siap. Siap. Oke, baik ya. Oke pendengar, itulah tadi dialog kita bareng Asosiasi Kopi Indonesia Bangka Belitung. Saya Gilang Gemilang. Saya Agung Setiawan. Saya Fauzan Ramadan. Kita bertiga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang dan happy weekend.